Dan pemirsa, seorang anak remaja membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam, tepatnya di rumah mereka yang berada di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Tak hanya membunuh ayah dan nenek, pelaku yang berusia 14 tahun juga menikam ibunya dengan benda tajam berupa pisau dapur. Warga Komplek Perumahan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang anak remaja berusia 14 tahun pada Sabtu dini hari. Pelaku menggunakan benda tajam berupa pisau untuk melukai ayahnya dan neneknya hingga akhirnya tewas. Tak hanya itu, sebelum melarikan diri, ia juga melukai ibunya sehingga mengalami pendarahan dan luka parah di beberapa bagian tubuh. Beruntung sang ibu selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Aksi pelaku dipergoki oleh tetangga yang mendengar teriakan korban meminta tolong. Setelah sempat melarikan diri sejauh 500 meter, pelaku berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkeplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia kamu yang nusuk. Iya nusuk, kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, temen cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam, untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti termasuk sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku dalam membunuh para korban. Dari korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke Polsek Cilandak. Saat ini pelaku yang masih duduk di bangku SMA masih menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga masih mendalami motif pelaku menghabisi anggota keluarganya. Sementara jasad kedua korban yakni ayah dan nenek pelaku dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja usia 14 tahun terhadap keluarganya di Lebak Bulus, Jakarta tentunya mengundang tanya. Apa yang bisa melatar belakangi atau memicu sehingga pelaku tega berbuat kriminal pada keluarganya sendiri? Kita telah terhubung pemirsa dengan Novita Tandri selaku psikolog anak dan remaja. Selamat petang Ibu Novita. Selamat petang Bang Gita, Mas Andro. Iya, Bu Novita atau Mbak Novita, sebenarnya motif apa sih Mbak yang mungkin menjadi pemicu dari seorang anak ini sampai tega bisa membunuh keluarganya sendiri dan padahal usianya masih remaja? Baik, ini yang disebut dengan parricide, Mbak Anggita. Parricide itu adalah 2 kata, terdiri dari 2 kata bahasa Latin, peri artinya orang tua, dan side atau side itu artinya membunuh. Jadi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada salah satu orang tua atau kepada kedua orang tuanya. Jadi parricide ini kalau kita lihat faktor-faktornya bukan tunggal Mbak, jadi akumulasi biasanya. Faktor-faktornya itu banyak, ada kombinasi dari faktor psikologis, sosiologis, dan juga lingkungan. Kalau kita lihat yang pertama, kita harus lihat apakah ada kekerasan atau pelecehan seksual atau pelecehan secara verbal, secara fisik di dalam keluarga. Dan yang kedua adalah kita lihat apakah ada gangguan psikologis atau mental. Kalau kita lihat sekarang gangguan kesehatan mental itu ada 2, yang disebut yang neurosis dan juga yang disebut dengan psikosis. Neurosis itu biasanya berkaitan dengan kecemasan, kepanikan gitu ya. Sedangkan psikosis biasanya ada halusinasi dan delusi di situ.
Lalu kita lihat ada konflik nggak hubungan di antara keluarga ini yang berkepanjangan, tidak mendapatkan bantuan profesional. Lalu ada juga paparan dari lingkungan sosial dan media. Jadi tontonan paparan kekerasan bisa ada di sana dan juga pengaruh dari pertemanan, Mbak. Jadi kita harus lihat di sini, kalau lihat dari faktor ekonomi dan materi, kelihatannya berasal dari keluarga yang menengah, jadi mungkin tentang materi kita bisa taruh kesampingkan dulu tentang motif keuangan ini. Dan yang lain adalah kecanduan, Mbak, penyalahgunaan narkotika, nabza ya, apakah ada di sana dengan alkohol dan lain sebagainya. Bisa juga dilihat mungkin kaitannya dengan judi online, keputusasaan atau kehilangan harapan. Jadi kombinasi dari 7 hal ini sangat mungkin bisa menyebabkan seseorang melakukan apa yang disebut dengan parricide. Yang lebih dominan yang mana, Mbak Novita? Karena tega membunuh bisa dikatakan darah dagingnya sendiri, orang tua kandungnya. Ya, kalau saya melihat gabungan ini, akumulasinya, kombinasi ini, yang pertama saya bisa melihat adalah dari gangguan kesehatan mental dan jiwa, Mbak, Mas Andro. Tetapi memang harus didalami dulu asesmennya, harus diadakan screening untuk mengetahui lebih lanjut, lebih dalam. Karena memang kalau kita memakai kewarasan gitu ya, pemikiran kita sebagai orang yang tidak mengalami ini, kita akan merasa bahwa ini di luar nalar. Seseorang tidak mungkin melakukan ini, tetapi dengan mendalami motifnya lebih dalam lagi, yang saat ini pelaku MAS ini 14 tahun belum bisa bicara, jadi masih diam, masih sulit untuk dikorek keterangannya, Mas. Jadi kita mungkin menunggu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Mas Kombes Ade Ari Putra untuk bisa bertemu langsung dan mengorek langsung dari Ananda ini. Iya, tapi ini kan sampai saat ini kan masih dalam proses penyelidikan dan juga meminta keterangan dari pelaku. Tapi ketika memang betul si anak ini memang mengalami, katakanlah seperti disebutkan Mbak Novita, gangguan mental begitu ya. Apakah memang ini sebenarnya sudah bisa terdeteksi sejak awal? Jadi sudah terlihat perilakunya sudah mulai ada keanehan. Seperti apa ciri-cirinya sebenarnya? Sebenarnya Mbak Anggita, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya ada gejala, Mbak, ada simptom sebenarnya yang ditunjukkan oleh pelaku. Kalau kita lihat Ananda ini yang 14 tahun, yang mungkin tidak terdeteksi oleh orang-orang dekatnya. Karena kebanyakan anak-anak ini begitu beraktivitas di sekolah, pulang, itu ada di kamar. Jadi sulit untuk bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Dan ini yang terjadi kalau kita perhatikan anak-anak remaja. Jadi mereka tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang ada di kepala, apa yang ada di hatinya, sehingga ini dipendam dan akhirnya faktor-faktor lain menjadi akumulasi dan akhirnya meledak seperti terjadi seperti ini. Jadi kalau buat saya berpesan kepada orang tua, bangun komunikasi, perbaiki relasi yang ada dengan anak-anak kita, begitupun anak-anak terhadap orang tua, untuk bisa bicara, untuk bisa mengungkapkan apa yang Anda rasakan, karena kalau itu ditahan, dipendam, tanpa bantuan profesional, dalam arti psikolog atau psikiater, hal-hal ini yang sangat-sangat tidak ingin kita terjadi ya di dalam keluarga kita. Mbak Novita, kami sejujurnya belum tahu sama sekali mengenai bagaimana karakteristik aktivitas dari pelaku ini, tapi paling tidak kenapa pelampiasannya harus ke dalam, Mbak, ke keluarga. Kenapa dia tidak bisa mengekspresikan mungkin kegundahan yang mengarah pada depresi tingkat tinggi ini ke kegiatan yang bisa dikatakan positif? Ya, Mas Andro, ini kalau kita lihat anak-anak di usia 14 tahun ini ada peer pressure, Mas. Ada tekanan pertemanan yang dia dapatkan dari sekolah, dari sosial media, dari lingkungan di mana tumbuh dan berkembang. Nah, kalau ini tidak dialihkan dengan kegiatan yang positif, dengan olahraga, dengan keterampilan lainnya, anak-anak akan memendam ini sendiri dan sulit sekali untuk bisa mencari solusi atas peer pressure ini, atas tekanan yang dia hadapi. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan krisis identitas, Mas. Pencarian jati diri. Mereka ini persimpangan, bukan anak-anak, bukan orang dewasa. Gejolak hormonal yang sedang berubah ini juga bisa membuat mereka kalau tidak punya keterampilan mengelola regulasi emosi ini, ya ini akhirnya menjadi destruktif parasite yang terjadi.
Mas. Jadi saya harapkan ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa menjadi orang tua penting sekali untuk menjaga relasi, memahami bagaimana pertemanan dari anak-anak kita, apa yang ditonton, apa yang dia dengar, siapa dia, dengan siapa dia bergaul, ini akan bisa sangat membuka relasi yang kalau sekarang sudah rusak, sehingga komunikasi bisa dibangun lagi lebih baik. Lalu yang kedua, mencari pertolongan dengan ketemu psikolog itu bukan sesuatu yang tabu atau aib. Karena kita sebagai manusia butuh orang lain secara profesional untuk bisa mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan kepada termasuk orang tua sendiri. Jadi tidak sampai sudah kronis seperti ini, dan hal ini bisa terjadi. Sekali lagi kita masih butuh untuk mendalami motif dari pelaku Ananda MAS ini, tetapi sekaligus kita juga belajar dari sini, dari faktor-faktor yang tadi kami sebutkan. Baik, tentunya ini menjadi evaluasi bersama dan kita tentunya masih menunggu pendalaman pelaku dari pihak kepolisian. Tapi terima kasih sekali lagi Mbak Novita Tandri selaku psikolog anak dan juga remaja sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang.